Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan video kita tentang larutan asam basa. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan apa itu molaritas, ya, molaritas larutan. Ya. Sebenarnya kita sudah menggunakan apa itu besaran molaritas, yaitu pada saat kita menghitung pH. Tapi ini sebenarnya masalah konsentrasi larutan atau molaritas larutan ini dipelajari di bab lain, di bab masalah konsentrasi larutan. Tapi dalam hal ini karena masalah ini penting, maka Bapak bahas juga di bab tentang larutan asam basa ini supaya mengingatkan kembali. Baik, F tentang molaritas larutan. Molaritas larutan. Molaritas didefinisikan sebagai ya, atau langsung saja adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Itu definisi dari molaritas, ya. Satuannya adalah m mol per liter. Mol liter ini kemudian disimbolkan dengan M saja, M besar, ya. Rumusnya M sama dengan jumlah mol per volume, ya. Maksudnya apa? Mol adalah jumlah mol zat terlarut, ya. P adalah volume larutan, atau dalam hal ini satuannya adalah liter, ya. Namun dikembangkan rumus yang kedua M, yaitu sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Apa itu GR? Adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Kemudian mr adalah massa molekul relatif zat terlarut, ya. V adalah volume larutan. Dalam hal ini satuannya adalah mililiter, ya. Jadi ada dua rumus, itu tergantung kondisi soal. Kalau dalam soal langsung diketahui mol, maka kita pakai rumus yang pertama. Tapi kalau dalam soal yang diketahui adalah massa zat terlarut, maka kita pakai rumus yang kedua ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Silahkan dicermati. Nanti kita akan berikan contoh soal. Baik, kita hapus, ya. Kita hapus. Contoh yang pertama. Contoh 1. Dalam 2 liter larutan terdapat 1 mol asam sulfat.
atau H2SO4. Ya. Berapa molaritas larutan? Berapa molaritas larutan? Maka M dirumuskan sebagai, karena di sini sudah dalam mol, maka kita pakai rumus yang pertama, mol per volume. Dalam hal ini volumenya dalam liter. Ya, molnya adalah 1, volumenya adalah 2, maka hasilnya adalah 0,5 mol per liter. Nah, mol per liter ini kemudian lebih lanjut dilambangkan sebagai 0,5 M saja. Ya, 0,5 M. Ya, seperti itu contoh soalnya ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 40 gram NaOH, MR-nya adalah 40, dilarutkan dalam air sehingga volumenya 500 ml. Dalam hal ini berbeda dengan contoh yang soal yang pertama tadi. Di sini yang diketahui masih dalam bentuk massa zat yang mau dilarutkan. Ini MR zat yang mau dilarutkan. Volumenya perlu diketahui di sini mililiter. Jadi kalau nanti dalam soal diketahui dalam bentuk liter, kita harus mengubahnya ke mililiter. Maka M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Gramnya adalah 40, mr-nya adalah 40, 1000 per volumenya adalah 500. Hasilnya adalah, ini dicoret, hasilnya 1. Ini dicoret, hasilnya adalah 2. 1 dikali 2 adalah 2. 2 mol per liter, satuannya tetap satuan mol per liter atau 2 M. Lah, mudah-mudahan ya, atau 2 M. Mudah-mudahan dengan 2 contoh soal ini bisa dipahami. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.